Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Fadila dengan NIM 202301040028. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maumere, program studi pendidikan biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang imunologi. Baik, yang pertama tentang konsep dasar imunologi. Jadi, imunologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh organisme. Sejarah imunologi dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu oleh Louis Pasteur yang dikenal dengan sebutan The Father of Immunology. Louis Pasteur merupakan orang pertama yang menunjukkan peran mikroorganisme dalam proses fermentasi yang berhasil mengisolasi dan memurnikan manaskan. Kemudian, Pasteur juga menemukan mikroorganisme dalam ulat Sutera yang pada waktu itu sedang menimbulkan krisis Sutera di Prancis. Robert Koch, ilmuwan dari Jerman, merupakan orang pertama yang mengisolasi bakteri antraks. Namun yang membuktikan kemampuan antraks menimbulkan penyakit adalah Pasteur. Koch juga merupakan orang pertama yang mengisolasi bakteri tuberkulosis di tahun 1882. Pasteur penelitian imunisasi antraks, kolera ayam, dan rabies. Robert Koch meneliti imunisasi terhadap agen infeksi lainnya. Bidang imunologi dan beberapa dasar kedokteran modern dapat dikaitkan terlahir dari dua orang ilmuwan tersebut di tahun 1880-an. Yang berikutnya, sistem imun. Jadi, sistem imun merupakan suatu fungsi kompleks yang memiliki peran dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Untuk melakukan fungsi imunitas, terdapat sistem limfotubular yang merupakan kumpulan sel atau jaringan dalam tubuh, misalnya pada sumsum tulang, kelenjar limfe, timus, dan lainnya. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang akan berespons terhadap rangsangan yang sesuai fungsi masing-masing. Konsep imunologi adalah suatu mekanisme hal yang terdapat pada manusia dan hewan sebagai kemampuan mengenal benda asing di mana sel akan melakukan netralisasi, menghilangkan atau proses metabolisme sehingga dapat bersifat menguntungkan atau merusak jaringan sendiri. Konsep yang akan memengaruhi terdapatnya respon imun untuk mengenali keberadaan benda asing adalah sistem limforetikuler. Tubuh akan mengalami rangsangan apabila terdapat zat yang dianggap benda asing oleh sel. Hal ini disebut antigen atau imunogen, sedangkan prosesnya merupakan suatu respon mengeluarkan antibodi. Antigen ialah kemampuan yang dapat menyebabkan terjadinya respon seluler tubuh ataupun humoral. Pada kondisi patologik dapat terjadi autobody, yaitu suatu kondisi di mana antibodi tidak dapat mengenali atau membedakan benda asing dari dirinya sendiri sehingga terbentuk zat yang anti jaringannya sendiri. Selanjutnya, respon imunan spesifik. Jadi, respon imunan spesifik merupakan imunitas bawaan. Tubuh akan berespon terhadap benda asing yang belum pernah menginfeksi. Contohnya, proses fagositosis bakteri sebagai upaya pertahanan diri. Fagositosis terjadi ketika sel dekat dengan partikel bakteri. Pada proses fagositosis terdapat makrofag, neutrofil, dan monosit yang juga berperan penting. Hal ini karena adanya pelepasan faktor leukotatik atau komutatik dari bakteri. Respon imun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pertahanan fisik atau mekanik. Beberapa organ seperti kulit, selaput lendir, silia, saluran pernafasan, serta peristiwa bentuk dan bersin akan menghalang invasi bakteri patogen dari luar tubuh. Luka pada permukaan kulit dan selaput lendir dapat menyebabkan infeksi. Yang kedua, pertahanan biokimia. Hasil sekresi mukosa saluran nafas, kelenjar sebaseus kulit, kelenjar kulit, telinga, spermin, dalam semen berfungsi sebagai pertahanan tubuh secara biokimiawi. Ludah, air mata, dan air susu memberikan perlindungan terhadap bakteri gram positif. Yang ketiga, pertahanan humoral. Beberapa hal yang dilibatkan dalam pertahanan humoral. Yang pertama, komplemen yang akan membuat fagosit aktif dan menghancurkan bakteri atau
membran sel bakteri. Yang B, komplement termasuk faktor kemotatik yang memudahkan makrofag. C, interferon termasuk glikoprotein akan dilepaskan sebagai respon terhadap virus. Dan yang terakhir, resistif protein merupakan opsonin yang akan mengaktifkan komplement membentuk CRP terjadi saat tubuh mengalami infeksi yang akan mengalami peningkatan 100 kali lipat saat tubuh mengalami inflamasi akut. Yang keempat, pertahanan seluler. Leukosit atau makrofag dan sel NK memiliki peran dan sistem imun non-spesifik seluler. Selanjutnya, respon imun spesifik muncul karena adanya antigen tertentu ketika tubuh pernah mengalami sakit sebelumnya. Respon ini diawali oleh aktivitas makrofag atau antigen percentingan KEL yang terlibat mekanisme antigen sehingga menyebabkan terjadinya interaksi dengan sel-sel imun. Jadi sel-sel imun akan berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk sel imunologik yang bereaksi dengan antigen. Pada respon primer, antigen dapat dimusnahkan oleh sel imun sehingga terjadinya inflamasi. Namun respon tersebut menyebabkan terbentuk kelompok sel yaitu memory cells yang dapat mengenali antigen tersebut. Jika suatu saat antigen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka memory cell akan berproliferasi sehingga terjadinya respon sekunder spesifik secara intensif dan cepat dibandingkan dengan respon imun primer. Berikut merupakan mekanisme dalam respon imun spesifik. Yang pertama, respon imun seluler. Jadi, respon imun seluler diperankan oleh limfosit. Yang kedua, respon imun humoral. Respon imun humoral terjadi saat diferensiasi limfosit B menjadi populasi. Selanjutnya, komponen sistem imun. Jadi, sistem imun memiliki kemampuan respon imun spesifik seperti fagositosis dan kemampuan memberikan respon imun spesifik oleh sel dan jaringan limfoid dalam sistem limforetikuler. Sistem ini terdiri atas organ limfoid yaitu pertama kelenjar timus, kedua kelenjar limfe, ketiga limfa, empat tosil,